Halo Bapak Ibu semua, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi aksi nyata saya dari modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya adalah Yohanes SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari kelas 8 yang berasal dari SMK Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berdasarkan pembelajaran modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang yaitu yang pertama yaitu rutin melakukan diagnosis kebutuhan belajar murid melalui kegiatan tanya jawab, survei singkat di awal pembelajaran, dan juga membiasakan refleksi di akhir pembelajaran. Pada foto ini terlihat bahwa saya sedang melakukan dialog dengan murid di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar mereka pada hari itu. Pada gambar yang kedua, saya juga memberikan kesempatan pada murid untuk menuliskan perasaannya dan juga bisa juga menuliskan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dijalani. Pada gambar yang ketiga, saya juga melakukan dialog dengan perwakilan-perwakilan kelas mengenai apa saja yang mereka hadapi atau kendala pada saat pembelajaran. Pada gambar keempat, murid diajak untuk mengetahui gaya belajarnya masing-masing melalui survei yang diisi di dalam aplikasi di dalam gawai mereka. Gambar yang kelima yaitu mereka boleh menuliskan di sticky notes, yaitu perasaan-perasaan yang mereka alami selama mengikuti pembelajaran. Dan yang gambar yang kelima yaitu sticky notes yang berisi harapan-harapan mereka tentang pembelajaran yang mereka ingini yang bisa menyenangkan bagi mereka. Pengembangan diri yang kedua yaitu konsisten melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan melalui berbagai media pembelajaran baik daring maupun luring untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Seperti pada gambar yang pertama di mana saya mengikuti diklat yang diadakan oleh BGP Banten mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada gambar yang kedua, saya juga ikut dalam kegiatan pelatihan penulisan soal terstandar yang dilakukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbud. Pada gambar yang ketiga, saya juga mengikuti kegiatan pelatihan dari Seameo Kiteb, yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir yaitu video singkat bagaimana pelatihan-pelatihan yang saya ikuti selama ini memberikan banyak sekali pengalaman yang sangat bermakna dalam proses pengembangan diri saya. Selanjutnya, pengembangan diri yang ketiga yaitu menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat atau warga sekolah lainnya untuk menyusun inovasi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh murid. Pada gambar pertama terlihat saya dan rekan-rekan guru yang lain saling berbagi praktik baik dan juga saling mengupdate informasi bagaimana tentang pembelajaran yang dilakukan selama seminggu ini. Pada gambar yang kedua, terlihat saya dan rekan-rekan guru yang lain saling berbagi informasi bagaimana cara membuat modul P5 yang baik yang bisa diterapkan kepada anak-anak di sekolah kami. Pada gambar yang ketiga, terlihat juga bahwa saya dan rekan-rekan guru yang lain saling berbagi bagaimana inovasi pembelajaran dapat diterapkan, baik dari penggunaan teknologi maupun non-teknologi, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan semakin menyenangkan. Dan pengembangan diri yang keempat yaitu berkontribusi aktif dalam menggerakkan komunitas praktisi, baik di dalam sekolah maupun di dalam komunitas guru mata pelajaran. Pada gambar yang pertama, terlihat gambar saya sedang menggerakkan komunitas dengan cara berbagi praktik baik bagaimana pembelajaran yang saya lakukan dan di kelas dan nilai-nilai positif yang dapat terwujud ketika pembelajaran dilakukan. Pada gambar yang kedua, terlihat bahwa kami terus menggerakkan kegiatan komunitas melalui pelatihan-pelatihan secara internal dalam komunitas sekolah. Pada gambar yang ketiga, terlihat juga saya sedang melakukan diseminasi dari pelatihan yang telah saya lakukan, yaitu pelatihan dari Siameo Kitab dan saya berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain. Pada gambar yang keempat, terlihat juga bahwa saya ikut serta menggerakkan komunitas belajar melalui musyawarah guru mata pelajaran matematika yang ada di wilayah saya. Dan gambar yang terakhir yaitu saya juga rutin untuk berbagi aksi nyata dari pelatihan PMM yang saya ikuti kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, perasaan saya selama mengikuti aksi nyata di modul 1.2 ini adalah
Saya merasa terus terbaharui setiap harinya, updated day by day dengan ilmu dan pengalaman yang baru, sehingga saya menjadi semakin termotivasi untuk terus berdedikasi, memberikan dampak yang positif bagi kemajuan kualitas pendidikan di sekolah tempat saya bertugas. Kemudian, ide atau gagasan yang timbul adalah saya mulai sering melakukan sesi POV atau point of view di awal pembelajaran untuk memeriksa kesiapan belajar murid, dan juga melakukan refleksi di akhir pembelajaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu, saya juga melakukan praktik baik, yaitu memfasilitasi kebutuhan murid dan praktik baik bersama rekan sejawat untuk transformasi pendidikan yang ada di sekolah. Lalu, pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah yang pertama, saya semakin yakin bahwa guru harus menjadi role model atau teladan dalam segala hal, termasuk mengilhami profil pelajar Pancasila sehingga kelak dapat mencontohkannya dengan baik kepada murid. Yang kedua, guru harus mampu menyediakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Dengan kata lain, pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang ketiga, guru adalah long life learner atau pembelajar sepanjang hayat yang harus terus belajar untuk mengembangkan kompetensi secara konsisten dan berkelanjutan menyesuaikan dengan zaman. Dan yang keempat, yaitu guru adalah pribadi yang tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dan sinergi dengan seluruh warga sekolah agar tujuan bersama dapat dicapai, tentunya dengan kekuatan bersama. Selanjutnya, dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan setelah mempelajari modul 1.2 adalah yang pertama, saya menjadi lebih percaya diri untuk membangun hubungan kolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya dengan guru-guru yang lebih senior. Yang kedua, murid menjadi lebih terbuka dan lebih semangat belajar matematika karena guru telah memahami kebutuhan belajar dari murid yang ada di kelas tersebut. Yang ketiga, saya merasa kompetensi saya sebagai guru menjadi lebih meningkat karena banyak ilmu dari pembelajaran, pengalaman, dan praktik baik yang saya lalui bersama rekan-rekan di program CGP. Dan yang terakhir, saya mendapat banyak sekali inspirasi ide atau gagasan dari program-program sekolah atau pembelajaran berdasarkan hasil diskusi ruang kolaborasi yang saya dapat yang bisa saya adaptasi di pembelajaran saya di sekolah. Mungkin itu saja aksi nyata yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.